Hello, introduce myself. My name is Febri Vandere from Manage 23C. Here I will explain to study client business. Study client business, landasan kesuksesan usaha Anda. Selamat datang. Presentasi ini membahas pentingnya studi client business. 80% bisnis baru gagal dalam 5 tahun pertama karena perencanaan yang buruk. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang studi client dan manfaatnya. Apa itu studi client bisnis? Definisi: analisis mendalam untuk menentukan apakah sesuatu ide bisnis layak dijalankan. Yang kedua, aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Ketiga, ada tujuan: meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Contoh, studi client untuk membuka restoran, mempertimbangkan demografi dan persaingan. Analisis pasar, mengenali peluang dan tantangan. Ukuran pasar, seberapa besar pasar yang dapat dijangkau. Pesaing, siapa pesaing utama dan apa kekuatan mereka. Target, siapa pelanggan ideal Anda. Pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai 48 miliar US dollar pada tahun 2025. Tren pasar terbaru meliputi peningkatan minat pada produk ramah lingkungan. Aspek teknis dan operasional. Bagaimana bisnis Anda akan berjalan? Lokasi, di mana bisnis akan beroperasi. Teknologi apa yang akan digunakan. Proses, bagaimana produk atau layanan akan dibuat. Sumber daya manusia, keterampilan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Contoh, memilih lokasi pabrik dekat dengan sumber bahan baku. Analisis finansial, mengukur potensi keuntungan. 1. Biaya awal, berapa banyak uang yang dibutuhkan. Yang kedua, pendapatan, berapa banyak pendapatan yang diharapkan. 3. BP, kapan bisnis akan memulai menghasilkan keuntungan. Tingkat pengembalian investasi atau ROI, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi. Contoh, proyeksi pendapatan bulanan selama 3 tahun. Aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Memastikan keberlanjutan. Perizinan, izin apa yang dibutuhkan. Lingkungan, bagaimana meminimalkan dampak negatif. Sosial, bagaimana berkontribusi positif. Bagaimana bisnis akan beroperasi secara etis dan transparan. Contoh, penggunaan energi terbarukan dan program CSR.
Kesimpulan studi kelayakan. Apakah bisnis layak dijalankan? 1. Ringkasan. 2. Rekomendasi. 3. Keputusan. Alternatif. Jika bisnis tidak layak, apa alternatif yang dapat dipertimbangkan? Keputusan go atau no. Berdasarkan data dan analisis. Langkah selanjutnya, pertanyaan. Jika layak, apa langkah selanjutnya untuk memulai bisnis? Baik, terima kasih atas perhatiannya.